News Channel. Saat ini saya sedang bersama Pak Bambang dan Ibu Mardia. Keduanya ini terlibat aktif dalam kejuaraan internasional karate Renso Championship. Bener ya Bu? Ya. Bisa diulang kali dengan Pak Bambang? Apa Pak kejuaraan kita namanya Pak? Renso Internasional Karate Open Championship. Oke, Bapak sebagai ketua panitia pelaksana ya Pak di situ ya. Siap. Nah, Pak, ini kita tinggal 2 bulan lagi loh. Bagaimana persiapan Bapak saat ini bersama para atlet dibantu dengan Ibu di dalam tim kepanitiaan? Bagaimana Pak? Jadi kalau persiapan kita sih sudah berapa bulan yang lalu ya. Sudah berapa bulan yang lalu, udah gitu untuk informasi seperti proposal untuk peserta sudah kita sebarkan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita bisa melaksanakan dengan maksimal. Baik. Kan ini event internasional ya Pak. Tentu ada banyak negara yang ikut. Kira-kira udah berapa negara Pak yang sudah mendaftarkan diri, mengkonfirmasikan akan ikut? Jadi untuk beberapa negara itu kemungkinan mereka itu nanti hari-hari terakhir ya, minggu-minggu terakhir informasinya. Tapi yang yang udah pasti yang terlibat diperkirakan kurang lebih 9 negara yang sudah respon kita. Siapa aja tuh Bu? Negara-negaranya kita belum lihat, tapi kurang lebih 9 negara sudah siap ambil bagian di kejuaraan tersebut ya. Oke, baik. Agak banyak juga ya kalau dilihat ya. Insya Allah banyak. Dengan baru pertama kali ya kegiatan Renso ini. Renjo untuk internasional Bu. Untuk udah beberapa kali sebetulnya. Cuman waktu itu kita sebagai peserta. Oh iya. Tahun ini mungkin kesempatan Dedi atau Sensei Kiki kasih kesempatan pada kita untuk terlibat di dalam panitia. Oke. Bu, kan ini event yang digelar di masa pandemik ya, Bapak dan Ibu. Siap. Ada nggak tantangan tersendiri, kendala tersendiri yang Ibu dan Bapak hadapi? Kendalanya udah pasti banyak. Ya. Kendalanya seperti gini, sebetulnya kita memotivasi karena di masa pandemi ini mereka kurang ada event. Kalaupun ada event selalu online. Di event offline-nya kita baru mengadakan lagi ini. Jadi kehausan atlet itu akan bertanding lebih besar lagi, lebih banyak lagi, lebih besar lagi. Mudah-mudahan dengan dibukanya Open Turnamen Internasional ini membuka luas kesempatan untuk para atlet untuk bangkit lagi bertanding. Kesulitannya yaitu kita tetap harus mengikuti peraturan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah, izin segala macamnya itu tetap kita hadapi dan kita patuhin. Gitu. Ada pembatasan peserta nggak Pak? Kalau untuk pembatasan peserta, kita kan pertandingan ini dari usia pemula, kadet, junior, senior. Ya. Jadi tidak ada batasan peserta. Jumlahnya Pak kira-kira dibatasin nggak dengan Kita adanya targetnya 1.500 peserta? Apabila sudah 1.500 kita tutup. 1.500 akan kita tutup pendaftaran. Untuk masa pandemik ini terlalu banyak kah atau memang segitu udah pas? Sudah pas. Untuk ini udah pas. Saya yakin, kami yakin itu peserta akan membludak, tapi tetap kita harus batasi. Betul. Di batas 1.500 itu tadi. Oke. Nah, untuk Indonesia sendiri, kira-kira sudah berapa banyak atlet yang mendaftarkan diri untuk ikut? Dan dari mana aja atlet itu? Dari daerah mana saja? Jadi kalau untuk kita di Indonesia ini antar dojo. Antar dojo. Jadi istilahnya dia bawa nama dojonya masing-masing. Oke. Mau bawa nama cabangnya, pengkropnya, atau perguruannya silakan. Yang penting karate terbuka. Yang penting dia betul-betul anggota karate Indonesia. Di bawah naungan Forky. Oke. Kira-kira udah ada Pak perkiraan berapa dojo yang sudah mendaftar atau berapa atlet yang sudah mendaftar? Biasa. Konfirmasi sih udah banyak. Konfirmasi itu ikut udah banyak. Ya, tapi jumlahnya belum pasti. Belum bisa dipastikan. Ya. Ada nggak atlet nasional yang ikut? Ini karena tidak ada pembatasan juara apakah dia itu bisa aja juara nasional pun ikut kembali karena ini menjanjikan sekali
Kalau para juara akan diikut sertakan pertandingan di luar negeri. Ini bukan janji kosong. Oh, jadi yang menang nanti di sini Juara akan dikasih kesempatan untuk ikut bertanding di luar negeri, event di luar negeri. Oh. Itu janjinya Renzo, Wah. Profesor Kiki. mantap. Kalau jadi atlet nasional atau atlet SEA Games belum ketahuan ya Pak siapa yang ikut? Belum. Belum ketahuan ya. Biasanya mereka itu nanti akhir-akhir dari pendaftaran. Kita nggak batasin dia mau atlet, pokoknya kejuaraan karate siapapun boleh ikut. Tidak kita batasi. Jadi nanti tetap aja yang terbaik yang akan kelihatan di situ. Kelihatan ya Pak ya. Yes. Ya. Pak ini kan ada rencana nggak setiap tahun misalnya kejuaraan ini diadakan lalu masuk ke Federasi Karate Internasional? Ini udah pasti, Oh, iya. udah pasti ada kelanjutannya. Udah pasti ya. Jadi Udah bukan pasti. cuma tahun ini saja. Tidak. Jadi Ini sebetulnya kan meneruskan yang sudah-sudah. Yang sudah-sudah kan sudah ada juga gitu. Ini meneruskan. Oke. Nah, Bapak sama Ibu kira-kira nih apa saja yang dipersiapkan secara pribadi di dalam event ini supaya event ini berhasil? Secara pribadi, tentunya kita ini panitia melayani. Oke. Jadi sebaik mungkin kita melayani nanti para peserta dari luar maupun dalam negeri. Insya Allah kami sebagai panitia akan melayani dengan baik dan sungguh-sungguh. Dari Renzo sendiri, dari Dojo Renzo yang ikut bagaimana? Sudah siap, atletnya? termasuk di Sudah sini. siap. Oh iya, Ya, persiapannya ya. Persiapannya kita 80% lah. Baik, Bapak Ibu, terima kasih banyak untuk keterangannya mengenai kejuaraan Renzo. Siap. Terima kasih. Siap. Terima kasih pemirsa Jayakarta News Channel. Selamat siang.